Assalamualaikum Mas Yuli, perkenalkan saya Supardi, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Klaten. Terima kasih siang ini telah bersedia memenuhi undangan saya untuk kegiatan pendidikan kesehatan terkait kelompok yang rentan terhadap COVID-19. Adapun tujuan saya menyampaikan informasi ini kepada panjenengan adalah supaya sebagai kelompok rentan panjenengan bisa menghindarkan diri dari resiko terkena COVID-19. Adapun nanti yang akan saya sampaikan, Mas Yuli, yang pertama adalah tentang peningkatan imunitas fisik atau kekebalan fisik kita sebagai tenaga kesehatan yang tugas di ruang isolasi COVID. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Antara lain nanti kita akan berlatih tentang berpikir positif. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir adalah kita sampaikan nanti tentang pencegahan penularan COVID-19. Bagaimana Mas Yuli, apakah panjenengan bersedia mengikuti kegiatan ini? Sedia, Pak. Ada hal yang mau ditanyakan yang kurang jelas mungkin? Tidak. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan ya Mas ya. Untuk yang pertama, saya sampaikan tentang peningkatan imunitas fisik ya Mas Yuli ya. Ya. Peningkatan imunitas fisik ini meliputi yang pertama adalah pentingnya makanan yang bergizi. Seperti ini Mas Yuli, bahwa makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun fisik atau imun tubuh kita adalah terdiri dari menu makanan yang seimbang, yaitu terdiri makanan pokok kalau di kita ya nasi ya, kemudian diperbanyak sayurannya, diperbanyak buahnya, kemudian juga lauknya, atau lauk itu adalah terdiri dari sumber protein ya Mas, itu harusnya terdiri dari idealnya adalah protein nabati dan protein hewani. Ini harus dalam porsi yang seimbang ya, supaya imun kita meningkat. Mungkin ada yang ditanyakan Mas? Ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan imun tubuh atau fisik kita, kita sebaiknya melakukan kegiatan olahraga itu minimal 30 menit per hari Mas. Senang olahraga apa Mas? Main bola, Pak. Oh ya, bagus Mas. Nah, olahraga main bola enggak cuma 30 menit ya, 2 kali 45 menit ya Mas, Iya. paling enggak. Nah, ini olahraga ini bisa untuk mengelola stres Mas, karena kegiatan fisik yang kita lakukan maka pikiran kita menjadi fresh gitu ya. Kemudian juga untuk menjaga berat badan ya Mas ya, menjaga kekuatan tulang, meningkatkan kinerja otak kita, juga menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit. Karena kalau kita kurang olahraga biasanya lemak di tubuh kita, kolesterol dan sebagainya cenderung menumpuk di saluran darah. Kemudian yang selanjutnya adalah berjemur Mas, ini sudah populer di mana-mana ya. 7 manfaat untuk ini, terutama kita memperoleh manfaat dari vitamin D, ini mengurangi inflamasi, mengurangi autoimun, meningkatkan fungsi otak, memperlambat pertumbuhan sel kanker, meningkatkan imunitas, memperbaiki mood dan kualitas tidur, menurunkan resiko penyakit jantung. Dan provitamin D ini bisa kita dapatkan cukup pada paparan sinar matahari pagi. Itu ya Mas, ada yang mau ditanyakan terkait berjemur Mas? Tidak, Pak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya istirahat yang cukup. Ya, kalau tidur berapa jam Mas sehari semalam Mas? Ya, 9 jaman. Oh ya, ya itu sudah masuk cukup. Yang penting kalau kita tidur itu kualitas tidurnya ya Mas. Jadi tidak sering terbangun, tidak sering terganggu tidurnya. Jadi insya Allah akan berakibat bagus untuk memulihkan stamina kita. Karena tidur itu saat terlelap otak kita akan membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dan otak tersebut. Kemudian tidur adalah saat istirahat.
terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas pada esok harinya. Ada yang ditanyakan Mas terkait Tidak Pak. istirahat? Sudah paham. Ya. Terima kasih Mas, ini adalah tadi faktor untuk meningkatkan imunitas fisik yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga tubuh kita biar tidak terkena virus COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Mas Yuli, mari kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah peningkatan ketahanan kesehatan jiwa untuk seperti kita yang dinas di isolasi COVID. Peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial ini kita ambil yang mudah ya Mas, latihan berpikir positif. Ini ada 3 Mas, yaitu teknik fokus 5 jari, kemudian stop berpikir, kemudian yang ketiga berpikir positif. Bisa kita mulai ya Mas untuk yang pertama, teknik fokus 5 jari ya Mas. Ya Pak. Yang pertama, panjenengan tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, kemudian pertemukan ibu jari dengan jari telunjuk Mas. Ya, bayangkan saat tubuh panjenengan terasa sangat segar. Misalnya ketika pulang dari kerja terus kemudian mandi dan badan terasa sangat segar. Sudah Mas? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Ini latihan ini bisa panjenengan ulang ya Mas. Nanti biar kalau kondisi jenengan pas tidak fit, seperti ini latihannya. Kemudian yang kedua Mas, tarik nafas dalam seperti tadi Mas. Pejamkan mata, kosongkan pikiran, pertemukan ibu jari dengan jari tengah Mas. Pertemukan ibu jari dengan jari tengah, kemudian bayangkan semua orang yang memperhatikan panjenengan, yang sangat peduli pada panjenengan, dan mereka sangat baik kepada panjenengan. Bayangkan, ya, ya, sudah ya Mas? Sudah Pak. Oh ya, terima kasih Mas. Kemudian yang ketiga Mas, ulangi seperti tadi Mas. Tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, pertemukan ibu jari dengan jari manis Mas. Ya, kemudian bayangkan pujian, penghargaan dari manapun, dari teman, dari saudara, dari tempat bekerja yang pernah panjenengan peroleh, sesuatu yang penghargaan yang menyenangkan, yang membuat bangga panjenengan. Bayangkan, ya. Sudah Mas? Sudah Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Mas, ulangi lagi seperti tadi ya Mas. Tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran, panjenengan bayangkan tempat indah yang panjenengan pernah kunjungi. Yang indah di mana pernah kunjungi, silahkan dibayangkan. Ini ibu jari ketemu jari kelingking dulu Mas. Ya. Sudah Mas? Sudah Pak. Ya, terima kasih Mas. Ini pelatihan ini bisa panjenengan latih sendiri Mas ya. Setelah ini ya, setelah kita selesai ini nanti bisa panjenengan latih selanjutnya untuk mengatasi permasalahan psikis yang kita hadapi. Ya Pak. Ya. Selanjutnya ke tahap berikutnya kita akan berlatih tentang stop berpikir. Latihan ini berguna untuk meningkatkan imunitas kita. Pikirkan pengalaman yang positif tentang diri panjenengan atau tentang keluarga panjenengan, tentang masyarakat atau di desa panjenengan. Pikirkan hal yang positif, apa yang pernah terjadi gitu, atau yang menjadi ide-ide mereka.
Sudah ya Mas? Sudah ditulis Mas? Ya. Kemudian ucapkan kepada diri panjenengan sendiri pengalaman yang menyenangkan itu Mas. Ucapkan. Main bareng teman karena kebersamaan itu penting, Pak. Oh iya. Terus susun rencana selanjutnya kegiatan panjenengan terkait kegiatan yang menyenangkan itu. Ya, jangan menyenangkan aja, tidak usah disampaikan di sini ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya Mas, latihan menghentikan atau stop berpikir. Panjenengan punya pengalaman negatif misalnya ya, cukup jenengan bayangkan saja Mas. Yang bayangkan yang paling tidak menyenangkan, hal negatif yang selalu mengganggu pikiran panjenengan. Kemudian nanti saya hitung 1 sampai 5 ya Mas. Ya. Setelah sampai 5 panjenengan bilang stop gitu ya. Sudah dibayangkan? Sudah, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ya, terima kasih Mas. Ya. Bagaimana setelah ini Mas, jangan punya pengalaman baru bagaimana? Pengaruh enggak pikiran panjenengan? Pengaruh, Pak. Oh iya. Nanti kita evaluasi di akhir ya Mas. Ya. Selanjutnya ya Mas, setelah tadi kita sampaikan tentang peningkatan ketahanan kesehatan jiwa, sekarang saya sampaikan tentang bagaimana kita harus mencegah penularan COVID-19 karena panjenengan bertugas di tempat yang berisiko terhadap COVID-19, yaitu di ruang isolasi. Pencegahan penularan ini meliputi yang pertama adalah jarak sosial ya Mas. Ini pengertiannya adalah ketika kita berinteraksi sosial dengan orang lain minimal jarak kita 2 meter. Kemudian tidak bersalaman atau tidak bersentuhan langsung, tidak berpelukan dan sebagainya. Karena jarak kalau kurang dari 2 meter nanti beresiko terjadi droplet atau percikan ludah dan itu bisa menjadi media penularan. Kemudian bagaimana untuk tetap bisa berinteraksi sosial? Tentunya kita bisa memanfaatkan gadget yang kita miliki, misalnya dengan media sosial atau dengan telepon dan sebagainya. Terkait juga dengan kegiatan di masyarakat atau di tempat lain yang mengumpulkan orang banyak, kita harus menerapkan social distancing ini. Itu ya Mas. Ya. Kemudian yang kedua adalah jarak fisik. Jarak fisik seperti tadi kita sampaikan 2 meter ya Mas, ini tapi terkait dengan interaksi dengan seseorang. Meskipun kita tidak ngobrol, tidak berinteraksi dengan orang tersebut, kita tetap harus menjaga jarak karena kita tidak yakin bahwa pakaian kita pun juga bebas dari virus ini. Ya, Pak. Dengan jaga jarak ini insya Allah kita bisa saling melindungi dari COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah cuci tangan ya Mas. Cuci tangan ada berapa lama Mas? 6 langkah, Pak. Oh iya. Cuci tangan yang terbaik adalah pakai sabun dan air mengalir ya Mas. Ya, Pak. Kemudian kalau air mengalir dan sabun tidak tersedia, maka bisa memakai hand sanitizer atau bahan lain. Ini untuk mencegah bahwa tangan kita itu sering menyentuh wajah kita, menyentuh mata, hidung dan sebagainya. Ini maka cuci tangan adalah penting dalam hal untuk mencegah penularan COVID. Setelah cuci tangan, Mas, ini adalah selanjutnya memakai masker. Setiap orang wajib menggunakan masker, khususnya pada saat pergi atau keluar rumah untuk mencegah percikan ludah, baik dari kita maupun kita kepada orang lain maupun orang lain pada diri kita. Masker kain harus diganti setiap 4 jam. Demikian juga masker bedah atau masker medis.
Ada pertanyaan Mas? Oke Pak. Kemudian yang terakhir ya Mas, ini yaitu tinggal di rumah saja. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah. Hindari pertemuan-pertemuan, pesta, ulang tahun, dan sebagainya. Pada saat situasi terpaksa harus keluar rumah, seperti panjenengan bertugas di ruang ISO, COVID ini adalah tidak bisa bekerja dari rumah ya Mas. Nah ini jalan keluarnya adalah saat pulang ke rumah, upayakan meninggalkan sepatu di luar, segera mandi dan ganti baju dan langsung dicuci dengan sabun. Rajin ketika kita di rumah ya Mas, ini tidak cuma duduk saja tapi ya berubah posisi duduk boleh, kemudian beranjak dari tempat kita duduk juga untuk menghindari kebosanan ketika beraktivitas di rumah. Ada yang ditanyakan Mas? Cukup Pak. Terima kasih ya Mas atas kesediaan panjenengan melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kegiatan atau informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan juga bagi saya. Ya Mas, terima kasih atas kesediaan panjenengan pada pertemuan siang hari ini. Tadi yang kita sampaikan bisa diterima ya Mas? Bisa Pak. Ya, alhamdulillah pertemuan kita lancar pada hari ini, tidak banyak terganggu oleh aktivitas lain. Mungkin kalau menurut sudut pandang saya berharap panjenengan bisa memahami. Tapi apakah sekarang saya minta tanggapan panjenengan terhadap apa yang saya sampaikan tadi? Kira-kira bagaimana kesan panjenengan terhadap apa yang sudah saya sampaikan? Ya, kesan saya penjelasan ini bermanfaat bagi saya Pak, karena ini penting sekali bagi kita. Ya, untuk selanjutnya tadi yang telah saya sampaikan untuk biar bermanfaat dalam jangka panjang dan pikiran kita tetap fresh, tubuh kita tetap punya daya tahan yang baik, nanti tolong bisa dilatih sendiri di rumah ya Mas, seperti yang telah saya sampaikan tadi, latihan berpikir positif dengan fokus pada 5 jari tadi bisa dilatih sendiri ya Mas, mungkin bisa nanti di rumah ketika slow panjenengan untuk bisa berlatih seperti yang sudah saya sampaikan. Iya Pak. Terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk kegiatan ini. Mohon maaf apabila saya ada menyampaikan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.